Marisa Ventura, seorang wanita tangguh yang menghadapi cobaan kehidupan yang berat. Setelah bercerai, dia harus menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuk putra tunggalnya yang bernama Tai. Tapi Marisa tidak menyerah begitu saja. Dia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Setiap hari, dia bekerja dengan giat sebagai pelayan di sebuah hotel bintang 5 di Manhattan yang menjadi tempat favorit para orang kaya dan ternama dari seluruh negara. Marisa menganggap pekerjaannya sebagai pelayan bukanlah sebuah pekerjaan yang memalukan. Malahan, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap tamu yang dia layani. Dengan sikap disiplin dan cepat tanggapnya, Marisa sering mendapatkan pujian dari atasan dan para tamunya yang kagum dengan kerja kerasnya. Temannya, Stephanie, melihat potensi besar dalam diri Marisa dan diam-diam merekomendasikannya untuk menjadi asisten manajer yang baru. Pada suatu hari, hotel tersebut kedatangan dua tamu yang sangat penting. Yang pertama adalah Chris Marshall, seorang anggota dewan yang sedang mempersiapkan kampanye untuk mencalonkan diri sebagai senator. Ia memilih hotel tersebut sebagai pusat konferensinya karena menilai hotel tersebut memiliki reputasi yang tinggi dan memenuhi standar yang ia butuhkan untuk kampanyenya. Tamu penting yang kedua yaitu wanita sosialita kelas atas bernama Caroline Lane. Caroline melihat keuletan Marisa dalam bekerja, namun bukannya kagum. Caroline malah memanfaatkan Marisa untuk melakukan sesuatu di luar tugasnya sebagai pelayan dengan memintanya untuk pergi membelikan stocking. Walau itu di luar tugasnya, Marisa tetap bersedia memenuhi permintaan itu. Padahal hari itu, Marisa sedang sangat terburu-buru untuk menghadiri acara di sekolah Tai. Dia berlari ke toko. Namun merasa geram ketika penjaga toko mengabaikannya dan tidak memberikan layanan yang memadai. Marisa tidak tinggal diam, dia dengan tegas memprotes penjaga toko tersebut, lalu bergegas pergi ke sekolah anaknya, di mana Tai sedang menunggu untuk berpidato di depan kelas. Tai terdiam dan terbata-bata saat berpidato di depan teman-temannya, dan Marisa tahu betapa besar tekanan yang dirasakan oleh anaknya. Apalagi saat teman-temannya mulai tertawa dan mengganggu mental Tai. Melihat itu, Marisa tidak membiarkan anaknya merasa rendah diri. Ia segera mendekat dan memberinya dukungan. Marisa mencoba menghibur Tai dengan penuh kasih sayang dan optimisme, tetapi ia tampaknya benar-benar terluka oleh kegagalan pidatonya. Marisa merasa sedih karena dia tahu betapa besar harapan anaknya untuk bisa tampil di acara itu. Dia bertekad untuk membantu Tai mengatasi ketakutan panggungnya dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pembicara yang hebat. Untuk memanjakan hati anaknya, Marisa memberikan hadiah untuk Tai. Namun, setelah itu, Marisa harus segera kembali bekerja dan menitipkan Tai pada rekan kerjanya di hotel. Namun, di tengah-tengah kesibukannya, Marisa harus menuruti permintaan Caroline untuk mengembalikan barang-barang butik. Bukannya membantu, Stephanie justru malah menjadikan kesempatan ini sebagai ajang untuk mencoba barang mewah. Dia membujuk Marisa untuk mencoba baju mahal yang akan dikembalikan ke butik tanpa memikirkan kerumitan yang mungkin terjadi nantinya. Sementara itu, Tai yang mulai bosan memutuskan untuk keliling hotel. Tapi, siapa sangka saat dia masuk lift, dia malah bertemu dengan Chris yang merupakan figur idolanya. Chris dengan santai mengajak Tai ngobrol, dan gak lama kemudian terkagum-kagum dengan kecerdasan bocah 10 tahun itu. Chris ngajak Tai ngobrol di taman. Tai tentunya senang, tapi dia juga ingat untuk minta izin dulu ke ibunya. Di lain tempat, Marisa akhirnya tergoda bujuk rayu Stephanie dan mencoba pakaian mewah yang sangat menawan. Benar saja, tak lama kemudian, Tai dan Chris tak sengaja bertemu dengan Marisa yang terlihat cantik dan elegan. Karena takut bermasalah dan ketahuan mencoba pakaian milik orang lain, Marisa jadinya pura-pura menjadi Caroline. Chris yang keburu terpesona mencoba mengajak Marisa untuk bergabung bersama mereka. Walau perasaannya was-was, Marisa sangat bersyukur berkat Chris. Tai yang sebelumnya murung karena kegagalan pidatonya, kini kembali ceria. Chris juga berbagi tips tentang bagaimana ia mengatasi kecemasan saat berpidato di depan orang banyak. Setelah Tai merasa baikan, Chris mengajak Marisa untuk datang ke sebuah acara amal. Karena tak ingin memperpanjang kebohongannya, kali ini Marisa menolak ajakan Chris meskipun terkesan dingin.
Marisa tahu batasannya sebagai Caroline palsu yang sebenarnya hanyalah seorang pelayan. Karena itu, tanpa berlama-lama, Marisa dan Tai segera meninggalkan Chris dan kembali ke pekerjaannya. Ketika Marisa sedang panik mencopot pakaian mewah yang dikenakannya, Paula memberitahunya jika atasan memanggilnya. Hatinya berdebar-debar. Ia khawatir akan dipecat karena kecerobohan barusan. Namun, siapa sangka Marisa malah diangkat sebagai asisten manajer baru setelah melewati masa training selama 6 minggu. Bosnya memberikan kata-kata bijak bahwa kadang-kadang kegagalan membuka jalan menuju kesuksesan yang lain. Marisa langsung terperanjat saat mengetahui bahwa Stefani yang merekomendasikannya. Karena tak tahu tentang itu, Marisa sempat beradu argumen dengan Stefani. Namun, Stefani memperingatkan Marisa untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan besar yang telah diberikan kepadanya. Di tempat lain, Chris yang sudah terpesona dengan Caroline palsu segera meminta Lionel, kepala pelayan, untuk mengirim undangan makan siang ke kamar Caroline. Keesokan harinya, Marisa terkejut melihat berita tentang dirinya dan Chris menjadi berita utama di koran. Marisa semakin takut kalau kedoknya akan terbongkar, tapi Stefani meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kabar itu pun sampai ke Chris dan Chris sama sekali tidak mempermasalahkannya. Justru sekretarisnya, Jerry, yang terus meributkan berita itu karena takut citra Chris akan rusak. Sementara itu, Caroline yang asli sedang meratapi kisah cintanya yang kandas. Tiba-tiba ia terkejut dan senang menerima undangan makan siang dari Chris, sosok yang menjadi perbincangan hangat di kota itu. Tanpa pikir panjang, Caroline langsung berdandan cantik untuk menghadiri undangan dari Chris. Dia merasa baru dapat durian jatuh dan berharap momen ini jadi kesempatan besar dalam hidupnya. Chris merasa bingung dengan situasi yang tengah terjadi. Wanita yang datang bukanlah Caroline yang ia temui sebelumnya. Chris memutuskan untuk mengonfirmasi hal ini langsung dengan Lionel. Chris harus menerima kenyataan bila perempuan yang makan dengannya itu adalah Caroline. Sementara itu, Marisa yang sedang bekerja di tempat itu berusaha keras untuk menghindari tatapan Chris yang semakin membuatnya cemas. Setelah makan siang, Chris memberitahu Jerry bahwa wanita yang datang tadi bukan Caroline yang sebenarnya. Namun, tanpa disengaja, dia melihat Marisa yang berperan sebagai Caroline palsu. Chris segera mendekati Marisa dan menanyakan kejadian makan siang tadi. Marisa berusaha mengelak dan mengatakan bahwa dia sudah pindah ke hotel lain. Untuk menghindari masalah yang semakin membesar tanpa menunggu lebih lama, Marisa pun langsung kabur dari situ. Chris terus mendekati Marisa meski dia terus dihindari. Bahkan, semakin dihindari, semakin besar hasrat Chris untuk mengenal Marisa. Dia bahkan berani memberikan janji besar kepada Jerry, asistennya, bahwa dia akan hadir dalam acara amal asalkan Jerry dapat membujuk Marisa untuk bergabung juga. Jerry dengan sigap menemui Lionel untuk minta bantuan buat menemukan Caroline palsu yang sebenarnya adalah Marisa. Karena sudah tahu apa yang terjadi, Lionel dengan bijaksana meminta Marisa untuk menghadiri acara amal dan mengakhiri hubungan apapun dengan Chris. Marisa pun terpaksa menerima perintah itu meskipun dengan berat hati. Teman-teman Marisa pun mengamini permintaan atasannya untuk memastikan bahwa karir Marisa tidak terganggu oleh urusan cinta. Mereka ingin membantu Marisa untuk fokus pada pekerjaannya yang baru saja dimulainya. Bahkan, sebagai teman yang baik, mereka siap untuk membantu mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh Marisa untuk tampil menawan di acara amal tersebut. Chris tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat Marisa tiba di acara amal tersebut. Dia terkesima dengan kecantikan Marisa yang memikat hatinya. Tanpa menunggu lama, Chris langsung mengajak Marisa untuk berdansa. Namun, sayang sekali ketika Marisa hendak mengungkapkan segalanya, Chris harus pergi menemui penyelenggara acara. Caroline merasa terbakar cemburu saat melihat Chris dan Marisa berdansa dengan begitu mesranya. Tanpa pikir panjang, ia mengejar Marisa yang mencoba melarikan diri. Setelah berhasil mengejar, Caroline merasa wajah Marisa tampak begitu akrab. Namun sebelum dia bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Marisa melarikan diri lagi. Di saat yang sama, Chris melihat Marisa akan pergi. Chris ingin agar Marisa tetap berada di sampingnya.
Chris memutuskan untuk menahannya dan berharap bisa menghabiskan malam itu bersama Marissa. Keesokan paginya, Marissa menyelinap keluar dari kamar Chris. Namun, rahasia Marissa tidak dapat disembunyikan selamanya karena Caroline berhasil menciduknya. Caroline merasa marah karena identitasnya telah dicuri dan tidak segan-segan melapor pada manajer hotel dan Chris. Ketika Chris tiba, Caroline dengan tegas membeberkan seluruh kebohongan yang dilakukan Marissa. Caroline bahkan sengaja memanfaatkan situasi ini untuk mencuri hati Chris. Meskipun Chris bersikeras menyangkal semuanya, tidak lama kemudian Marissa dipecat dengan cara yang tidak pantas. Momen ini menggugah hati Lionel untuk ikut mundur dari pekerjaannya. Chris terus memaksa Marissa untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Marissa yang sudah tak tahan lagi, akhirnya membuka rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Dia mengaku hanya ingin merasakan hidup sehari saja tanpa merasa dihakimi, karena pekerjaannya sebagai pelayan yang sering dianggap remeh. Namun, kenyataan itu memperlihatkan bahwa Chris dan Marissa takkan pernah bisa bersatu karena jurang perbedaan status sosial yang sangat besar. Meski begitu, Marissa tak menyesalinya karena dia tahu bahwa dia telah berjuang untuk hidupnya sendiri dan menjadi orang yang lebih baik. Marissa merasa hidupnya hancur saat itu. Setibanya di rumah, ia berharap akan disambut dengan pelukan dan dukungan dari ibunya. Namun, yang ia terima justru malah lebih negatif. Ibu Marissa sudah mengetahui tentang pemecatannya dan ia merasa kesal karena hal itu. Dia menegaskan bahwa kehidupan nyata tidak seperti dongeng, di mana semua impian bisa terwujud dengan mudah. Setelah menolak tawaran kerja dari ibunya, Marissa dengan tegar melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Baginya, tidak ada jalan pintas untuk meraih cita-cita, termasuk harus berjuang keras di bidang yang dipilihnya. Meskipun terus dihadapkan pada hinaan dan pandangan sinis orang-orang sekitarnya, Marissa tetap bertahan dengan keyakinannya. Ia tahu bahwa hanya dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia bisa meraih impian yang sudah ia yakini sejak lama. Setelah peristiwa itu, hidup Marissa selalu menjadi sorotan kamera dan menjadi incaran para wartawan. Namun, Chris tidak tinggal diam dan dengan tegas meluruskan semuanya di hadapan media bahwa dirinya dan Marissa hanya sekedar teman. Bagi Chris, persahabatan tidak mengenal status sosial. Chris ingin memastikan bahwa perbedaan status sosial bukanlah bahan olokan. Setelah segala polemik mereda, Chris kemudian fokus pada pencalonannya sebagai senator. Marissa, yang sibuk bekerja sebagai pelayan di hotel lain, harus menafkahi keluarganya tanpa henti. Suatu hari, Tai tidak sengaja melihat berita tentang Chris yang akan mengadakan acara di hotel tempat Marissa bekerja. Tanpa pikir panjang, Tai memutuskan mampir ke sana. Begitu tiba, Tai merasa terpanggil untuk menyampaikan perasaannya. Dia melangkah maju dan dengan lantang berbicara tentang betapa hebat ibunya dan betapa dia pantas mendapat lebih banyak penghargaan daripada yang diterimanya. Dia tahu kalau ibunya telah membohongi Chris dan Tai tidak bisa meremehkan kesalahan tersebut. Namun, tidak ada yang sempurna di dunia. Dia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dengan tulus dan penuh harapan, Tai minta Chris memberikan kesempatan itu pada ibunya. Chris mengakui bahwa cintanya pada Marissa tidak pernah berubah. Dia kemudian menyatakan perasaannya lagi pada Marissa. Tidak peduli dengan tantangan apapun, Chris bersumpah akan tetap mencintainya tanpa syarat apapun. Kabar ini ramai di media dan menjadi kebahagiaan bagi keluarga Marissa. 1 tahun telah berlalu, Chris berhasil terpilih sebagai senator dan Marissa sukses menjadi manajer hotel. Kini, mereka hidup bahagia sebagai pasangan yang serasi, membangun masa depan bersama dengan cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Setiap hari, mereka bersyukur atas keberanian mereka untuk menghadapi rintangan yang datang dalam hidup mereka. Dan dengan bersama-sama, mereka meyakini bahwa tak ada yang tak mungkin jika kita punya niat dan kerja keras.